Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Hari ini gue mau nge-review salah satu aplikasi reksadana yang spesial banget, yaitu aplikasi Bibit. Nah, aplikasi Bibit ini sangat berkesan di gue. Kenapa? Karena gue pernah bekerja di sini. Dan gue sekarang udah nggak bekerja di sini, jadi otomatis review gue ya bisa netral, gue bisa ya mungkin tidak mendukung gitu kan. Jadi lebih netral lah intinya seperti itu. Kira-kira pendapat gue selaku ex-employee itu seperti apa sih? Oke. Jadi kita langsung aja. Pertama kali gue akan nge-review dari segi Play Store. Bagaimana review gue di Play Store? Menurut pendapat gue, ketika kalian lihat di Play Store, Bibit itu dia secara review udah 4,8. Nah, ini antara 4,8 4,7. Jadi itu fluktuatif ya teman-teman. Tetapi dia bisa menjaga di 4,8 4,7 itu sangat bagus. Dan ketika gue compare dengan aplikasi lain, itu udah paling tinggi. Dan terkadang mungkin kalaupun lagi rendahnya, itu sama dengan aplikasi yang tertinggi pada saat itu. Jadi menurut gue, secara review udah bagus. Bukan berarti tidak ada kritikan, ada. Tetapi kritikannya itu sangat kecil. Jadi bagus. Nah, terus kita lihat dari segi number of downloads. Number of downloads-nya ini sekitar 1 jutaan ke atas. Menurut pendapat gue seperti apa? Menurut pendapat gue, di atas 1 juta itu udah sangat bagus banget. Apalagi di aplikasi investasi yang masih tergolong baru, itu 1 juta segitu tuh udah bagus banget gitu. Ditambah reviewnya itu 4,8. Lu bayangin, number of downloads yang udah 1 jutaan kayak gitu, challenge-nya adalah mempertahankan reviewnya. Ya kan? Semakin banyak number of downloads-nya, semakin orang banyak yang download, otomatis kritikan itu kemungkinan gede gitu loh untuk terjadi. Dan dia bisa mempertahankan di 4,8, 4,7, itu udah sangat bagus banget menurut pendapat gue. Ya, jadi good for Bibit untuk dari segi review. Lalu yang kedua, kita lihat dari segi tampilan. Tampilannya seperti apa? Menurut pendapat gue, tampilannya itu sangatlah simple menurut gue. Karena kesimpulan itu akan memudahkan teman-teman yang masih menjadi seorang investor pemula untuk mulai berinvestasi. Gitu. Karena kalau misalkan terlalu ribet, lo akan pusing dan lo bakal keluar dari aplikasi tersebut. Dan ini sangat simple dan bagus gitu. Mungkin kedepannya bisa diimprove lebih bagus lagi. Tapi ini aja udah bagus. Jadi good for Bibit untuk dari segi tampilan. Ya. Lalu dari aspek lain seperti yang ada di aplikasi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti fitur-fitur yang ada di dalam. Menurut pendapat gue seperti apa? Fitur-fitur yang ada di dalam menurut pendapat gue udah cukup banyak membantu investor dan fiturnya itu cukup banyak. Mungkin karena ini fokusnya terhadap reksadana untuk saat ini. Jadinya mereka bisa fokus nih, oh kira-kira orang butuh apa nih di reksadana nih? Apa yang bisa membantu mereka? Kita ambil contoh beberapa fiturnya itu, yang pertama ada yang namanya fitur goal setting. Fitur goal setting itu sangat bagus banget menurut pendapat gue karena ini membantu gue banget untuk mencapai tujuan investasi gue. Ya, misalkan teman-teman mau punya rumah, mau punya mobil, dan lain sebagainya, itu ada di sana. Dan teman-teman nanti bisa dikasih tahu berapa yang teman-teman harus sisihkan setiap bulannya untuk mencapai tujuan investasi kalian. Jadi kalian udah nggak capek-capek ngitung lagi. Aplikasi itu udah membantu menghitungkan berapa yang kalian harus sisihkan setiap bulannya secara konsisten untuk mencapai tujuan kalian. Jadi itu udah mempermudah banget gitu. Lu udah nggak perlu capek ngitung gitu loh untuk mencapai itu. Satu. Lalu ada fitur namanya fitur gift ya. Fitur gift ini juga cukup bagus. Jadi buat teman-teman semua yang punya pasangan, punya pacar, ya itu akan membantu banget. Di sini teman-teman udah nggak ngasihnya bunga lagi. Teman-teman udah nggak ngasih lagi duit, ya kan? Nah, teman-teman udah ngasih reksadana. Kalau teman-teman ngasih reksadana ke dia, otomatis kan teman-teman memberikan apa ya? Suatu pemberian yang kemudian itu bisa menaik di kedepan hari. Naik secara nilai uangnya. Let's say kan kalau misalnya di reksadana itu kan makin lama makin naik, bukan turun gitu. Ya kemungkinan ada turun ya ada, tetapi tuh kalau kita lihat dalam jangka panjang secara historis, kemungkinan untuk naiknya itu besar ya teman-teman. Jadi ini bagus banget gitu loh. Lo berarti mikirin masa depan pasangan lo ini gitu. Seperti itu ada fitur gift. Lalu ada yang namanya fitur comparing reksadana. Jadi fitur comparing reksadana menurut gue sangat menarik juga di sini. Jadi teman-teman misalkan mau milih beberapa reksadana nih, dan teman-teman masih bingung nih, harus milih yang mana. Nah, dengan adanya fitur ini, teman-teman itu bisa tahu kira-kira, oh ini reksadana ini bagusnya di AUM-nya gede nih. Di sini AUM-nya
nggak begitu tinggi nih, tetapi secara kinerja masa lalu lebih bagusan ini nih. Oh, kayaknya gue pilih yang ini deh. Nah, itu bisa gitu loh, teman-teman. Jadi, fitur comparing reksadana juga bisa membantu kalian. Lalu juga ada namanya fitur nabung rutin. Jadi, fitur nabung rutin ini ya kalian bisa diberikan notifikasi untuk mengingatkan kalian pada tanggal-tanggal tertentu untuk investasi secara rutin. Nah, itu juga bisa membantu. Jadi, banyak fitur-fitur yang ngebantu teman-teman semua yang ada di rumah untuk mulai berinvestasi. Jadi, mempermudah ya. Nah, di sini udah bagus banget kalau menurut gue dari segi fitur. Dan kalau misalkan dia bisa berkembang lagi fiturnya menjadi fitur yang lebih luar biasa lagi, wah gila sih. Itu keren banget. Karena challenge-nya udah segede ini, itu adalah mempertahankan dan memperupdate lagi gitu loh. Apa yang dia bisa tolong untuk customer. Semakin dia coba untuk update-update terus, gila sih ini makin gede dan makin gede lagi. Tetapi kalau mereka udah stop update, itu bisa menjadi penurunan buat mereka. Jadi ini bukan berarti mereka harus istirahat. Jadi mereka harus tetap fight terus. Menurut pendapat gue secara fitur, dia udah oke. Nah, sekarang ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu minusnya apa? Oke, menurut pendapat gue pribadi, minusnya ini adalah aplikasinya itu terkadang lama dibuka. Atau kadang suka nge-lag. Bukan suka nge-lag sih, kadang-kadang nge-lag gitu. Gue nggak bisa bilang suka karena jarang nge-lag, tapi beberapa kali terjadi nge-lag. Contoh seperti misalkan layarnya putih lama, harus di-close dulu baru dibuka lagi. Dan itu beberapa kali terjadi. Dan menurut gua minusnya itu adalah dari sisi itu. Sisanya yang lain udah bagus gitu. Mau misalkan kita tanya daripada, pertanyaan customer tuh didimin aja apa enggak? Enggak. Kita tanggepin terus gitu. Walaupun mungkin kelihatannya, lama banget nih. Kok ini ditanggapin lama banget? Padahal yang mesti kalian tahu, karena gue pernah kerja di dalam juga, itu adalah ketika misalkan ada customer yang udah nanyain, urgent, itu even di hari libur pun, itu kita harus kerja gitu loh. Untuk benar-benar yang kayak nanganin customer ya, supaya apa? Supaya tuh benar-benar lebih customer tuh puas gitu terhadap kita, investor tuh puas terhadap aplikasi kita gitu, dan tidak berpindah kepada aplikasi lain pada saat itu waktu gue kerja. Nah sekarang kan ya udah gue udah nggak bagian dari mereka lagi gitu. Jadi tapi gue tetap bilang bahwa produk mereka itu cukup bagus walaupun ada kekurangan. Ya, seperti yang tadi gue bilang, gitu. Oke sih, paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang masih pemula dan emang pengen mulai investasi di Bibit, teman-teman bisa pakai kode referral gue. Nah, dengan kalian pakai kode referral gue, kalian bisa dapat cashback reksadana gratis sebesar 25.000. Lumayan kan, ketika kalian awal memulai, kalian udah dapat cashback reksadana secara gratis. Itu kan juga membantu investasi kalian. Jadi, kalau kalian udah ada niat, tunggu apa lagi? Bisa sekarang. Oke. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.